Anda mempunyai masalah dengan nyeri sendi dan nyeri otot, atau gatal-gatal dan luka ringan? Atasi segera dengan tepok-tepok. Tepok-tepok juga mengatasi masalah sirkulasi darah dan masih banyak manfaat dari tepok-tepok. Tepok-tepok sangat ideal untuk orang-orang yang suka traveling, tapi nggak punya banyak waktu untuk datang diurut atau direfleksi. Cukup semprot dan tepok-tepok di area yang sakit. Mau sakit leher, mau sakit sendi, sakit lutut, ginu, otot-otot kebas ya. Itu semua kasus-kasus ringan bisa diatasi dengan tepok-tepok. Tepok-tepok tersedia di Radio Thomson Dangdut, Bali, Thomson News, Radio Megantara, dan Mega FM. Datang dan coba dulu tepok-tepok, baru Anda beli. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081 2969 10888. 93.3 FM. Thomson News Radio. Sembilan 93,3 FM Thomson News Radio Bali. Sahabat Thomson, 12 menit sudah kita meninggalkan pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama Didiana di kesempatan hari ini, hari Selasa 30 Januari 2024. Dan seperti biasa, setiap hari Selasa kita selalu ada bincang-bincang mengenai berbagai macam topik yang terjalin atas kerjasama dari Thomson News Radio dengan Diamet Bali. Untuk sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang masalah psikologi atau kesehatan jiwa. Dan seperti biasa kita akan ditemani oleh narasumber kita Ibu Ira Putriani Juwita, psikolog, yang akan berbagi ilmu tentang kesehatan jiwa atau tentang psikologi. Untuk sore hari ini ada satu tema yang cukup menarik yang akan kita bahas bersama, yakni mengenai perselingkuhan. Satu tema yang lumayan menarik sekali karena fenomena ini lagi banyak terjadi. Baiklah sahabat Thomson, kita langsung sapa dulu narasumber kita Ibu Ira Putriani Juwita, psikolog. Selamat sore Ibu. Sore Mbak Dian. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Seminggu sudah kita berpisah. Oke. Setelah perbincangan kemarin yang luar biasa menarik ya Bu. Iya, tentang kesetiaan. Nah sekarang, kita masih lawannya. Iya. Tapi masih tentang hubungan. Ada kaitannya dengan sebentar lagi nih, kan kita semua tahu ya kalau Februari itu biasanya disebut dengan bulan cinta. Wis. 14 Februari itu adalah Valentine's Day yang seluruh dunia sudah menetapkan bahwa itu adalah hari kasih sayang. So demikian juga dengan Diamet Bali yang akan memberikan diskon khusus untuk klien yang datang berkonsultasi dengan Ibu Ira dengan couple. Tentang couple ya. Jadi harus pasangan, nanti dapat diskon ya. Iya. Berapa persen Bu diskonnya? Tanya aja di sana. Kejutannya kan buat bulan depan. Sekarang masih Januari. Nggak boleh dibocorin dulu. Oh iya, belum Januari, belum Februari. Jadi masih. Nah, ini satu catatan menarik. Barangkali ada sahabat Thomson di luar sana yang memang sudah berniat untuk ketemu meet up langsung dengan Ibu Ira untuk curhat-curhatan. Nah, manfaatin nih kesempatan ini ya, dapat diskon. Bisa ngobrol, terus pastinya harganya jauh lebih murah dari harga biasa. Yang penting pencerahannya lah, bukan diskonnya. Oh gitu ya. Nah, Bu, kesempatan sore hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang kenapa ya kok akhir-akhir ini banyak banget terjadi. Apalagi dengan mudahnya kita mengakses media sosial. Jadi kalau ada berita tentang perselingkuhan, itu langsung dia dapet kayak publik tuh atau netizen tuh langsung semangat banget untuk ngebahas. Jadi kan sebenarnya kalau selingkuh itu mau dibuat yang skala kecil apa skala besar gitu, gitu ya. Mau dibuat serius atau nggak serius. Ketika kita nggak fokus terhadap pasangan, itu
sebenarnya sudah dianggap selingkuh kecil gitu ya. Oke. Gitu kan, belum selingkuh berat gitu ya. Selingkuh berat itu kalau sudah sampai selingkuhnya itu ke hubungan intim atau zina gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah nggak fokus lagi terhadap pasangan, kita lebih mempercayain orang lain dibanding pasangan, itu sih sebenarnya sudah mulai menginjak ke ranah tidak percaya lagi pada pasangan gitu kan. Seperti itu. Dan mungkin sahabat Thompson juga, walaupun ketika kita mendengar kata perselingkuhan, langsung semua orang ada twing-twing ke sana. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu melakukan perselingkuhan? Terus bagaimana kita harus mencegahnya? Dan bagaimana jika naudzubillah min dzalik ternyata kok kita mengalami perselingkuhan, terus apa sih yang harus kita lakukan untuk memulihkan hubungan kita dengan pasangan pasca perselingkuhan itu? Mari kita kupas tuntas hari ini gitu Sahabat ya. Thompson jangan kemana-mana nih. Ini perbincangannya luar biasa menarik nih tentang perselingkuhan. Nah, Bu Ira, sebenarnya apa sih menurut psikolog faktor yang menyebabkan seseorang itu kok tiba-tiba melakukan perselingkuhan? Jadi yang jelas itu ada faktor internal sama faktor eksternal. Faktor internal di dalam rumah tangga ini seperti apa? Ketika di dalam rumah tangga itu tidak harmonis, ada ketidakpuasan secara emosi, ketidakpuasan dalam fungsi hubungan intim, fungsi harga diri. Jadi yang kalau internal itu antar pasangan, ya, gitu suami kan, istri suami ya. istri, atau juga kadang-kadang malah masalah finansial, tiba-tiba terpuruk, atau malah kalau misalnya itu mendapat rezeki yang banyak, gitu kan, kaget gitu kan, jadi ada yang seperti itu, atau persaingan suami istri bekerja, itu yang hal-hal yang awalnya sepele bisa menjadi berat, gitu kan, gitu. Terus ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu ketika kita berada di lingkungan satu kelompok yang memang menghalalkan segala hubungan lain selain istrinya gitu selain kan gitu ya. Jadi selain pasangan seperti itu. Atau di luar sana ada yang mengejek, nggak berani sama istri, takut sama istri, isti kalau apa ikatan suami sama istri, nah yang seperti itu gitu kan dikata-katain. Nah itu terus memang ada faktor penggoda, nah itu juga bisa faktor eksternal yang tiba-tiba lewat, waduh gitu kan, yang kita kok beda ya, yang seperti kayak gitu gitu ya. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi gitu Mbak Dian. Walaupun selingkuh itu tetap sesuatu yang salah ya Bu. Tapi mungkin yang di sini yang pengen kita bagi adalah bukan kita membenarkan, tapi kita ingin mempelajari apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka melakukan itu ya. Ya itu tadi kan ada faktor internal sama faktor eksternal gitu kan, seperti itu faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor ini bisa terkait nggak sih sama kebutuhan emosional pasangan? Nah itu tadi kan yang kalau kita ngomongin yang faktor internal ya, itu kan termasuk salah satu diantaranya itu faktor emosi. Ketika faktor emosi itu kan sebenarnya seperti fisik Mbak. Kalau fisik itu kan kelihatan. Misalnya makanan, itu kan kita butuhkan. Kalau kita nggak penuhi itu kita akan sakit, akan mati gitu ya. Misalnya seperti itu gitu. Nah kalau faktor emosi, kalau misalnya emosi itu tidak tersalurkan dengan baik, itu ya pastinya akan menimbulkan masalah. Misalnya suaminya curhat terus istrinya cuek, nggak nanggepin. Begitu pula sebaliknya, karena sekarang perselingkuhan bukan hanya pada laki-laki, di perempuan pun juga gitu. Apalagi perempuan itu lebih mengutamakan emosi. Nah apabila emosinya ini tidak tercukupkan oleh pasangannya, nah bisa terjadi itu gitu, karena dia mencari kebutuhan pemenuhan kebutuhannya di luar. Gitu Mbak Dian. Jadi seperti itu. Jadi pemenuhan kebutuhan emosi ternyata juga penting buat seseorang gitu kan, bukan hanya kebutuhan fisiknya aja. Gitu Mbak Dian. Iya, memang kadang-kadang kebanyakan memang di antara kita merasa bahwa ketika sudah menikah, sudah bekerja, memberi nafkah, itu
merasa kayaknya cukup gitu ya, Iya. padahal ada Padahal kebutuhan-kebutuhan mungkin, lain yang harus diperhatikan gitu kan. Seringnya kan kayak mungkin kayak si suami udah capek apa, akhirnya istri pengen manja apa, udah nggak ini. ya, gitu. Istri mau curhat udah nggak mau dengerin. Padahal kan misalnya suami udah capek di luar sana, tapi kan di rumah itu permasalahan ada aja ya. Apalagi kalau sudah punya anak gitu. Iya. Nah, itu yang memang harus diputuskan bersama gitu, Mbak. Jadi jangan, loh itu kan tugasmu di rumah. Nah, jangan begitu, karena namanya rumah tangga dibentuk oleh suami dan istri. Nggak mungkin Satu orang aja. gitu kan. Gitu, Mbak Dian. Nah, ketika ada perselingkuhan di antara sepasang suami dan istri, sebenarnya dampak emosional pasangan yang terselingkuhi itu atau pasangan yang ditinggal selingkuh tuh dampak emosionalnya tuh apa? Yang paling jelas adalah nggak percaya diri. Kok aku sampai aku diselingkuhin ya gitu kan. Jadinya aku ini kurang apa sih? Ya, jadi makin nggak pede gitu kan. Nah, ketika nggak pede itu terjadi ketidakpercayaan terhadap diri yang mengakibatkan dia langsung bersedih gitu ya. Pasti down gitu. Iya. Aku ini kurang cantik, kurang apa gitu kan. Jadi menyalahkan diri sendiri gitu kan. Itu yang menjadi beban seorang yang diselingkuhin gitu kan, yang seperti itu gitu kan. Yang itu yang harus kita harus memberikan motivasi bahwa kamu nggak seperti itu loh gitu kan, yang seperti itu. Jadi rasa tidak percaya diri, menyalahkan diri sendiri itu yang pasti orang yang down yang diselingkuhin itu adalah seperti Iya, itu. soalnya biasanya ketika ada suami yang selingkuh, terus istrinya mungkin ngadu ke keluarga suaminya, mereka makanya kamu jadi istri yang becus. Nah, itu kan semakin disalahkan lagi, padahal dia itu sudah manusia terzolimi gitu Iya, kan, dizolimi lagi oleh Iya, lingkungan. Jadi iya. lingkungan menyalahkan kamu sih jadi istri nggak benar. Nah, jadi kan gitu iya, lagi gitu. Jadi kan dia serba salah. Makanya perlu pihak ketiga untuk bisa memberikan wawasan lagi, memberikan pencerahan lagi, memberikan motivasi lagi supaya dia nggak semakin down. Nah, kalau kita salah bercerita kepada orang yang tidak yang salah ya, tidak tepat gitu kan, pastinya dia akan semakin down aja gitu. Seperti itu. Padahal yang dibutuhkan adalah support system dari lingkungan gitu kan. Pengennya didengerin, Dan diberikan dibela jalan, gitu ya. Sebenarnya ya nggak dibela kalau misalnya dia memang punya kesalahan gitu kan. Tapi itu tadi kita harus benar-benar menjadi mediator sebagai penengah netral gitu kan, tidak menyalahkan tapi memberikan wawasan apa sebaiknya jalan keluarnya gitu. Nah, ketika ada nih pasangan entah suami atau istri yang sudah ditinggal selingkuh, udah kadung diselingkuhin, itu kan biasanya aduh sakit banget. Udah gitu dia pasti merasa seperti yang tadi Ibu bilang, kok aku sih gitu, emang aku kurang apa? Timbul rasa tidak percaya diri akibat dari perselingkuhan itu. Udah disakitin, masih nggak percaya diri pula, merasa dikhianati. Gimana caranya, Bu, biar yang ditinggal selingkuh ini bisa bangkit lagi rasa percaya dirinya, bahwa dia tuh masih layak dicintai lah. Gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Jadi kalau kita mau meningkatkan rasa percaya diri, tentunya kita memberikan waktu kita untuk berpikir gitu ya. Kita diam sejenak, meluangkan waktu sambil berpikir gitu. Yang paling penting adalah kita mencintai diri kita sendiri gitu kan. Memulihkan kepercayaan, enggak, aku ini mampu loh, aku ini patut loh dicintain gitu kan. Jadi apa nih faktor pendukungnya? Apakah aku sering dasaran terus? Jadi kan ada yang sering di TikTok gitu ya. Iya. Kok kamu dasaran terus dia pakai baju pesta tuh nyapu ngepel ya gitu juga kali kan gitu ya. Paling enggak gitu ya, ketika kalau misalnya kita membersihkan rumah. Kalau diri kita sendiri udah bersih, tentunya kita lebih bersih lagi, karena ketika kita membersihkan satu tempat akan kelihatan tempat lain yang kotor gitu kan. Nah, kalau kita membersihkan ya bersihkan diri kita dulu gitu kan. Yang pantas lah membersihkan pakai bajunya gitu ya. Kadang-kadang itu kan kita melupakan estetika gitu kan. Jadinya kan kita pakai yang sudah bolong-bolong atau segala macam gitu kan gitu. Jadi yang seperti itu ya, selalu menjaga kebersihan yang kayak itu, gitu, merawat diri gitu. Boleh lah gemuk, karena saya juga gemuk gitu. Tapi kan
yang enak dilihat juga Betul. gitu kan. Seperti gitu kita harus pede sama diri kita sendiri untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Ketika kita itu tadi kita memantaskan diri kita sendiri gitu ya, supaya timbul kepercayaan diri. Kita punya apa? Potensi apa yang bisa kita gali sehingga kita nggak down gitu. Iya. Jadi kita menimbulkan apa nih potensi diri kita yang bisa kita lakukan gitu kan. Seperti itu gitu Mbak Dian. Nah, ketika kita sudah sampai di titik itu, kita bisa mulai percaya diri, apa nih yang harus aku perbaiki dari hubunganku. Nah, dilihat nih pasangan selingkuhnya ini mau terus-terusan selingkuh sama sana atau dia sadar dan kembali lagi gitu kan. Nah, ketika kayak melangkah ke step berikutnya, bahwa kalau misalnya kita menerima beliaunya datang kembali gitu kan, berarti kan itu ada proses memaafkan, penyembuhan, melupakan sejarah. Susah. Takutnya kan kita ngomong aku sudah maafin, tapi sejarahnya masih diinget-inget terus. Kalau ngambek itu lagi dikeluarin gitu kan. Jadi yang pasangannya ini juga itu lagi yang dibahas gitu kan. Jadi yang kalau daripada aku dituduh, mendingan aku lakuin lagi ya kayak gitu. Jadi ayolah ada komitmen bersama. Tapi memang agak susah ya Mbak Dian, karena kalau yang kayak gitu itu sepertinya menjadi masalah yang berulang. Jadi memang diperlukan Tekad. kesadaran, kematangan pribadi seseorang untuk fokus. Baiti Janati, home sweet home. Ayo kita bentuk rumah tangga yang indah, yang bagus, yang sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Kalau itu tidak dilandasi dengan kuat fondasinya, ya bakal terulang lagi gitu Mbak Karena Dian. yang sering kita dengar di luaran bahwa selingkuh itu habit. Itu seperti penyakit kronis ya. Kalau penyakit kronis itu kan bisa terjadi kapan-kapan lagi gitu. Jadi ya itu kan ketidakmatangan seseorang gitu Mbak. Itu yang dibutuhkan sekali. Bahwa ketika kita mengambil komitmen untuk berumah tangga, tentunya ya sudah dipasang kacamata kuda, kita nggak melirik ke kanan kiri. Kita mau apa sih? Iya. Tujuannya apa yang dicari gitu di luar sana, atau sama aja yang di rumah gitu ya. Ketika pasti kalau sudah dijalani sesuatu yang belum kita miliki itu indah Mbak. Tapi kalau sudah kita milikin, udah bosen ya nggak boleh kayak gitu gitu. Bagaimana caranya merawat, bagaimana kita menjaga keharmonisan itu justru gitu kan, seperti itu. Apalagi kalau sudah ada anak-anak yang memang harus dijaga. Mau nggak sih kalau kita punya anak-anak terus anak-anaknya dibegitukan juga? Itu tadi loh yang harus dilihat, bahwa jangan perlakukan pasanganmu kalau kita juga nggak mau diperlakukan seperti itu gitu kan. Sekarang itu karma nggak nunggu 7 turunan loh Mbak Dian. Nggak nunggu lama gitu kan. Jadi yang seperti ingatlah gitu ya, bahwa yang seperti itu akan cepat gitu ya, akan cepat balasannya seperti itu. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita itu nggak berpikiran kepada orang lain? Ya fokus pada keluargamu lah gitu kan, jangan fokus ke yang lain gitu kan. Jadi mengurangi apa nih? Kalau misalnya dari makanan, supaya kita puasa itu menjaga orang supaya tidak hawa nafsunya bisa dikendalikan. Jadi saya rasa semua agama punya puasa gitu betul. kan. Jadi lakukanlah itu sesuai sama agamamu gitu. Itu membantu kita ngerem segalanya. Jadi terus berikutnya adalah mengurangi blue film. Kalau blue film itu pencetus, pembuat ide gitu kan. Jadi yang kurangin yang begitu-begitu gitu kan. Jadi ada Mbak, kalau kita ngomongin, aku nih selingkuh karena pasanganku ini tidak memberikan keturunan. Itu kan alasannya gitu ya, ada ya gitu kan. Ada yang malah didorong oleh orang tua yang laki-laki supaya mencari yang lain gitu. Kalau kita mau contoh itu Dimas Seto sama Dini Aminarti, itu pasangan yang bertahun-tahun yang seperti punya keturunan. Jadi yang itu loh yang dilihat itu teladan itu yang benar, jangan teladan yang salah. Jangan jangan jadi alasan. Betul. Yang menulis bahwa kamu pasanganmu punya anak enggak, itu bukan orang lain gitu kan. Jadi kadang-kadang faktornya yang disalahkan kalau aku nggak punya anak selalu yang perempuan. Padahal laki-laki bisa loh fasilitas gitu kan, gitu yang seperti itu.
Jadi ayo kita buat komitmen gitu. Jadi daripada selingkuh, kalau memang hubungannya ini sudah nggak bisa diteruskan, daripada berantem, aku ini berantem, ya mari selesaiin aja, cari yang lain gitu, supaya tidak selingkuh gitu kan. Nambahin dosa. Jadi kita cari yang halal-halal aja lah gitu, yang seperti itu Mbak Dian. Tapi memang ada satu fenomena menarik ya Bu, kalau kita perhatikan di luar sana itu. Ketika ada sepasang suami istri nih, lakinya ganteng, mapan, istrinya juga cantik, punya pekerjaan bagus gitu. Lakinya masih selingkuh juga. Dan ternyata yang dijadiin lawan selingkuhnya itu downgrade dari istrinya gitu. Nah, ini apa sih yang bikin banyak kok yang bilang, lah kok selingkuhannya malah lebih jelek dari istrinya, atau istrinya lo cantik banget, ngapain sih dia selingkuh? Sebenarnya apa sih yang mendorong kenapa kebanyakan laki-laki ya, terutama ini sih lagi nggak memvonis laki-laki ya, tapi kebanyakan yang laki-laki ketika selingkuh tuh pasti selingkuhannya itu pasti di bawah. Jadi yang diharapkan dari laki-laki itu jangan sampai dia tersakiti harga dirinya. Nah, biasanya kalau sudah cewek cantik, kaya pula, kedudukan tinggi, pendidikan tinggi juga gitu kan, kadang-kadang lupa kodrat. Dia anggap itu biasa, padahal itu merendahkan. Jadi lupa bahwa laki-laki itu adalah imam. Jadi memang kalau kayak gitu itu kan perlu dilihat, karena komunikasi laki-laki sama perempuan itu harus dilihat seberapa gitu. Kalau yang seperti tadi kan berarti kan ada kata-kata mungkin itu biasa bagi yang perempuan, tapi kan tidak biasa bagi yang laki-laki gitu kan, diremehkan. Diremehkannya di depan orang lain, yang seperti itu kan tanpa menyangkut harga dirinya, yang seperti itu gitu Mbak Diana. Tentunya dia akan lebih memilih orang yang memuja dia. Dia sebagai tempat sandaran hidup, yang seperti itulah gitu kan. Dia butuh benar-benar makmum yang benar gitu kan. Butuh merasa dibutuhkan. Kalau misalnya yang perempuan pintar kayak aku nggak butuh kamu nih gitu kan, jadinya seperti jadi itu tadi yang harus ada kebutuhan-kebutuhan yang kita lihat itu kan kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi gitu ya, seperti itu. Jadi memang ketika ada perselingkuhan, kita sebagai pihak luar itu sebaiknya tidak langsung judgmental ya ke mereka. Iya, karena kita nggak tahu kan apa 24 jamnya itu apa gitu. Iya, kadang-kadang kan orang di luar kan ketika tuh, wow, kurang apa, nggak bersyukur, istrinya cantik lah, misalnya suaminya udah mapan kok malah dia selingkuh gitu. Terus atau itu tadi, kalau misalnya laki-laki kan kewajibannya sama orang tua, misalnya yang perempuan itu nggak sopan sama orang tuanya, yang seperti itu Mbak. Sebenarnya ya kalau dilihat itu remeh-remeh nggak remeh gitu kan, gitu. Itu fundamental juga bagaimana kita juga harus berhubungan dengan pihak mertua yang seperti itu. Jadi itu benar-benar faktor internal yang saya bicarakan tadi gitu kan. Seperti itu Mbak Dian. Nah, perselingkuhan sudah terjadi. Tapi ini sepasang suami istri ini mau memaafkan, mau menerima ya, dalam artian kan banyak juga nih yang ketika tahu pasangannya selingkuh udah pisah gitu, udah divorce gitu kan. Tapi ada juga karena beberapa alasan mereka akhirnya memilih untuk rekonsiliasi, berdamai, dan mencoba untuk melanjutkan kehidupan kembali. Pastinya perselingkuhan itu kan menimbulkan luka, ya Bu ya, menimbulkan luka, dan kita pasti butuh untuk memulihkan, rekonstruksi nih ceritanya, hatinya yang tadinya hancur berkeping-keping terus dilem, kan harus direkatkan lagi, biar bagaimana tetap bisa menjalani rumah tangga sampai di ujungnya nanti. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita ada di posisi itu setelah menerima kembali pasangan setelah dia melakukan perselingkuhan? Yang pertama adalah kita minta komitmennya beliaunya, ya, komitmen bahwa ayo kita mau nih meneruskan ini gitu. Nah kalau sudah meneruskan ini tentu ada konsekuensinya gitu, yang harus ditunjukkan dengan tanggung jawab. Jangan asal ngomong aja tapi tebar janji tapi tidak ada bukti gitu kan, yang seperti itu kan. Jadi itu tadi, ketika kita menjanjikan sesuatu ya harus kita buktikan dengan perilaku, perkataan dan lain-lainnya gitu ya. Itu harus merupakan tanggung jawab laki-lakinya yang seperti itu gitu. Sama janji lagi,
kalau terjadi apa-apa lagi, apa nih konsekuensinya? Oke. Yang seperti itu bentuk dari tanggung jawab. Berarti Gitu. boleh dong bikin list agreement gitu. Oh iyalah, Tanda tangan di atas materai. iyalah, gitu kan. Kalau ada apa-apa tinggal tunjukin, nggak usah berantem. Oh iya. Sekarang nggak zamannya berantem. Betul. Ayo kita langsung gitu kan, gitu. Jadi ayolah kita itu dewasa gitu ya Mbak Dian. Nggak usah pakai berantem, nggak usah pakai apa. Loh kalau kamu sudah nggak suka sama aku ya sudah Udah, gitu kan. kembalikan Sudah. saja. Kembalikan aku ke darat aku. Nah, yang seperti itu gitu ya. uh. Jadi ngapain kita semakin melukai diri kalau memang sesuatu itu tidak patut dipertahankan gitu Mbak Dian. Gitu. Nggak usah buang waktu lah ya. Nggak usah buang waktu sama tenaga, nggak usah pakai nangis-nangis gitu kan gitu. Hidup itu sebentar dan seumur hidup itu terlalu lama. Gitu. Nah, ketika kita udah rekonsiliasi, mau berdamai, pasti kan yang namanya manusia ya, trust itu pasti bisa hilang, ya kan? Karena udah pernah dilukai. Jadi ketika nanti misalnya suami pergi ke luar kota atau kemana nih, istri di rumah, aduh, jangan-jangan gitu. Atau sebaliknya, ketika istri mungkin pergi keluar kota karena dia udah pernah selingkuh, pulang telat sedikit, suaminya juga langsung jangan-jangan. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk bisa membangun kepercayaan kembali setelah ada luka akibat perselingkuhan ini? Yang penting itu kan kita membangun komunikasi yang jujur dan terbuka ya Mbak, gitu kan. Dan kita tunjukkan lagi bahwa aku ini benar-benar kerja loh gitu ya. Repotnya kalau pembohong, pendusta gitu kan ya, yang gitu kan, itu yang memang harus dihindari. Kalau kita namanya sudah komit, kita akan kembali dan membangun lagi rumah tangga yang baik, itu tentunya itu yang harus ditinggalkan gitu. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita sering-sering video call. Kita fokusnya itu ke rumah lagi gitu. Kalau kita nggak ada ya ketika kerja ya kerja gitu ya. Kita tahu jam kerjanya jam segini sampai segini. Nah, ketika misalnya tidak bekerja ya harusnya dengan kemudahan teknologi itu kan harusnya ya nggak tahu video call atau Sherlock. Kalau misalnya ada rezeki mah aku lagi mau oleh-oleh nih ya dicarikan oleh-oleh buat istrinya yang seperti itu loh gitu, hal-hal kecil tapi yang manis gitu kan, yang seperti itu saya rasa Mbak Dian gitu kan. Jadi kalau yang buat yang sudah terlukai itu tadi, bagaimana sih caranya membangun kepercayaan? Ya harus dibangun kepercayaan itu tadi, karena yang paling penting intinya adalah kita mau memaafkan. Mau memaafkan, dan kita itu memang harus nggak boleh jadi ahli sejarah. Jadi harus melupakan. Nah itu soalnya ada pepatah yang bilang aku bisa memaafkan tapi melupakan tidak. Nggak usah diteruskan itu gitu. Karena itu akan menyakitkan diri sendiri gitu kan. Ya, jadi karena kalau yang ditanam itu sudah ketidakpercayaan, masa lalu yang salah terus itu terus ditanam, nggak ada selesainya gitu Mbak Dian gitu kan. Akan terus menghantui. Jadi ya ayo yang jelek itu kita buang, gali, kita buang, kita tanam tanaman baru. Ya, bagaimana itu? Ya harus ada kepercayaan dua orang manusia tadi. Nggak bisa salah satu gitu kan. Jadi yang satu yang memang harus benar-benar komit dan bertanggung jawab dan menumbuhkan kepercayaan, yang satunya ya ayo jangan terluka terus. Kalau kamu sudah mau terima ya ayo gitu kan. Itu tadi nggak harus benar-benar siap melupakan apa yang pernah terjadi. Memang nggak segampang itu. Nah, makanya dibutuhkan kesabaran. Nah, itu intinya itu. Tetap ya ujung-ujungnya tuh sabar. Sabar itu subur. Amin. Asal jangan orang sabar pantatnya lebar aja. Gitu Mbak Dian. Nah, peran serta, kadang-kadang kan kalau orang udah selingkuh nih, dia sendiri juga ngerasa kayak saking ngerasa bersalahnya, mungkin dia jadi kayak yang pasif gitu, saking takutnya untuk bagaimana caranya biar kepercayaan bisa didapat lagi, akhirnya dia bersifat pasif. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu kan. Jadi harusnya apa sih yang harus dilakukan ketika misalnya naudzubillah min dzalik, saya selingkuh, terus pasangan saya sudah bisa menerima. Apa yang harus saya lakukan untuk membuat dia bisa mempercayai saya lagi? Seberapa aktif sih saya harus membangun
itu dengan pasangan? Jadi kita berkomunikasi itu secara jujur, secara terbuka. Apa-apa itu diomongin gitu ya. Jadi yang biasanya kita curhat ke temen, jadikan pasangan kita itu sebagai sahabat. Kadang-kadang karena kita nggak mau melukain perasaan pasangan, terus kita curhatnya sama orang lain. Iya, Jadi betul. itu yang harus dikurangi. Jadi kita menjadikan pasangan kita, kan kalau pernikahan itu sudah agak lama, Mbak. Kadang-kadang itu kan sudah terlewatkan masa-masa itu gitu ya. Tapi, Rasanya beda. nah, rasanya beda ya. Ayo kita membuat itu menjadi sahabat. Apa-apa diomongin sehingga levelnya itu sama, Mbak Dian. Kadang itu kalau misalnya suami itu sudah meningkat prestasinya, sedangkan istri masih di rumah saja, yang diomongin nggak nyambung. Iya, benar. Jadi benar. ayo kita itu tumbuh bersama. Oke. Jadi selevel. Suaminya jenderal, istrinya jenderal. Jangan sampai suaminya jenderal, Istrinya istrinya prajurit. Nah, itu kan jelek banget ya. Nggak ketemu. Ketika kita ngomong nggak nyambung gitu kan, jago sembung jadinya. Iya. Jadi yang seperti itu gitu. Jadi harusnya itu memang jadinya kita sederajat. Betul. Apa yang kita bicarakan pasangan mengerti. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah jangan membuat teman curhat itu lawan jenis. Oke. Nah, ketika misalnya yang di luar sana itu kan Curhatnya sama mas-mas itu. gitu kan, nanti kan jadinya kutunggu jandamu tadi, Mbak, gitu kan gawat banget gitu yang seperti itu. Jadi itu yang harus dijaga yang seperti itu. Jadi jangan sampai punya orang lain sebagai sahabat, jadikan pasanganmu sebagai sahabat sama, jangan sampai apalagi itu lawan jenis gitu kan. Itu kan semakin tambah ruwet yang seperti itu gitu kan. Sama ingat bahwa kita tuh fokus sama keluarga aja deh gitu. Kita punya anak yang perlu kita berikan teladan yang baik. Betul. Dan kita juga fokus pada orang tua gitu kan. Bagaimana itu harus diurus juga gitu, karena ketika kita mengurus orang tua yang baik, anak juga akan melihat seperti itu. Jadi kita harus menjadikan diri kita itu figur yang patut dicontoh oleh anak-anak gitu loh, Mbak. Nah, kalau kita memberi contohnya udah nggak baik, gimana anak-anak itu bisa baik gitu kan. Itu yang harus ditekankan, benar-benar fokus home sweet home gitu. Jadi rumah itu jangan kamu lihat dari jelek bagusnya, Betul. tapi nyamannya, bersihnya. Bagaimana sih ya membersihkan dari kotor-kotor, Iya. baik kotoran fisik, kotoran jiwa, emosi, Energi juga ya, energi yang nggak jangan dibawa ke rumah deh. betul. Amarah-amarah tinggal di depan pintu. Iya, begitu masuk rumah langsung. Gitu. Jadi hanya kebahagiaan yang ada di dalam rumah. Teorinya, Mbak. Teorinya. Tapi kan kita sudah tahu teorinya, ya praktek pelan-pelan. Betul. Nggak mungkin cepet. Tapi ketika Butuh kita waktu, sudah ya. tahu kebaikan, ya kenapa nggak dilaksanakan? Kalau orang ngomong, oh itu hanya teori aja, ya ayo kita praktekin gitu. Ketika kita sudah dapat teorinya, ya mari kita laksanakan pelan-pelan. Kan kita sekarang dalam rangka sharing, kita sudah dapat wacananya seperti apa. Oh ya, apa ya enaknya. Itu tadi yang sudah home sweet home, jangan lupa. Jadi benar-benar rumah itu tempat kita kembali. Rumah itu yang rumah yang nyaman gitu kan. Seperti itu. Nah, kan tadi di bagian awal kita ngobrol, Ibu sedikit mengulas tentang selingkuh itu bisa dibagi jadi dua, selingkuh kecil sama selingkuh besar. Selingkuh kecil itu mungkin bisa berawal dari chat-chat yang biasa aja. Nah, ketika nih kita menemukan pasangan kita mungkin sudah melakukan itu gitu, apa yang harus kita lakukan? Marah-marahkah? Atau kadang-kadang kan juga saking sudah, misalnya ada istri nggak sengaja buka HP suami, ternyata di situ ada percakapan dengan perempuan lain, kan langsung semuanya keluar, langsung emosinya nggak kekontrol gitu. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan pasangan ketika dia menemukan pasangannya, seseorang ketika dia menemukan pasangannya sudah ada bibit-bibit mau ke sana, itu kita harus apa? Ya itu tadi, Mbak, komunikasi yang baik. Kalau kita cerewet, apakah itu komunikasi yang baik? Enggak. Malah tambah runyem. Berarti Ya. gimana, Bu? Jadi kan kita Tanya baik-baik. lihat apakah
hanya satu orang yang diperlakukan seperti itu, di like, di apa gitu kan. Ada memang tipe-tipe orang yang suka begitu gitu kan, melike, mengkomentari segala macam. Tapi kalau sudah mulai menjurus ya ditanya dengan baik-baik, ini maunya apa, ini seperti apa gitu, seberapa jauh. Jadi ketika kita menanyakan, ya kita juga harus menyiapkan diri untuk menerima kenyataan. Menerima gitu. apapun jawabannya. Apapun jawabannya. Dan yang Siap. penting emosinya jangan dibawa. Emosinya benar-benar aku harus siap nih. Jadi memang diperlukan waktu untuk mempersiapkan mental dulu gitu kan. Ketika kita mau ngomong, mau nuduh, mau apa, nah itu yang harus dijaga gitu kan. Atau memang diperlukan, sekarang itu kan zamannya canggih ya, kita mau kepo kan gampang banget gitu ya. Kita mau menelusuri dulu nih informasinya, apakah Cari memang tahu. sudah menjurus ke sana gitu kan. Ya kalau ada menjurus ke sana ya itu ditanyakan baik-baik ya, kamu mau pilih sana apa pilih sini gitu kan. Kalau kayak gitu kan ya kita ungkapin dong rasa nggak nyamannya, tapi ya dengan intonasi yang nggak pakai marah gitu. Iya, Emang iya. itu susah, tapi kalau bisa ditulis supaya nggak lupa dan nggak melebar kemana-mana. Jadi Jadi on track ya. kontrak. Jadi alamat kebun binatang tidak Tidak keluar. Tidak buka di situ ya. itu. Jadi benar-benar kalau Fokus nggak di situ. fokus di situ gitu kan. Apa yang membuat kita nah itulah diperlukan komunikasi yang terbuka dan jujur gitu. Ketika kita nggak nyaman, aku nggak nyaman loh. Jadi yang dipentingkan supaya orang itu tahu. Jadi jangan cerewetnya dulu gitu kan. belum Apa apa-apa. gitu kan. Jadi aku tuh nggak nyaman loh ketika kamu itu mencat seseorang. Itu yang dikatakan Iya. seperti itu. Kadang-kadang kan cewek-cewek, perempuan-perempuan kan begitu lihat ini tanpa membabi buta ya langsung gitu. Padahal mungkin kalau misalnya dia nanya baik-baik gitu, ini apa sih maksudnya? Gitu. Aku nggak suka loh kamu gini. Mungkin si tersangka bakal jawab dengan enak ya. Tentunya itu kan sudah kelihatan sebenarnya dari masa pendekatan ya Mbak. Tipe orang seperti apa sih calon pasangan kita itu gitu. Kalau misalnya itu pasangannya itu artis atau pasangannya apa, kayak gitu-gitu itu kan banyak orang isengnya sih. Iya, Nah, betul. apakah yang Yang kayak ketika itu ada diladenin, apakah chatnya itu kadang aku balas gitu aja kok, tapi Iya. aku enggak, perilakunya enggak. Jadi harus dilihat dulu apakah chatnya, perilakunya itu berubah. Orang kalau sudah mulai selingkuh kan, misalnya dia dingin, beda dia lah enggak ya. dia enggak perhatian lagi sama istrinya, keluar selalu wangi misalnya, yang Aduh, biasanya enggak enggak. gitu kan, jadinya lebih dandy gitu ya. Terus apa namanya, pasti ada yang bedanya berubah ya. gitu kan, yang seperti itu. Perhatiannya sudah nggak ada lagi, sudah tidak mau berhubungan intim lagi. Yang sudah biasanya nggak dingin. pernah nyanyi jadi nyanyi terus. Gitu kan, di kamar mandi 2 jam gitu kan, nyanyi-nyanyi terus, bahagianya kok lain ya gitu kan. Nah itu tadi kan dibutuhkan kematangan pribadi gitu Mbak Dian, saling menjaga gitu kan. Jadi biar cewek secantik apapun gitu, kalau lakinya ini sadar bahwa ada seseorang yang menunggunya Di di rumah. rumah, itu tentunya dia Dia tidak bakal- akan berpaling. Itu yang penting gitu. Ketika kita sudah komit terhadap suatu pernikahan, ya tentunya komitmen dan pertanggungjawabannya itulah yang dibutuhkan gitu Iya, kan, seperti itu. Jadi itu tadi kematangan itu, bagaimana kita bisa mengerem dari sesuatu yang indah. Ya, iya. Nah, Kadang-kadang memang apa namanya, keindahan itu menyilaukan, membuat kita lupa eksistensinya tuh sebenarnya apa. jadi langsung aja ya kita langsung balik lagi ke agama sih. Maksudnya kalau yang begitu biar enak tapi haram. Betul. Ya itu yang harus kita pegang. Kalau sudah di situ sih insya Allah. Nah, tapi kalau orang yang masih tapi enak ya yang kayak gitu kan. Tapi yang kayak gitu itu kan yang haram-haram itu godaannya gede banget. oh iya itu tadi, makanya diperlukan puasa, diperlukan untuk kesadaran diri mengendalikan. supaya ada remnya gitu Betul. kan. Carilah lingkungan yang mendukung. Jangan cari lingkungan yang memang suka nyeleweng semua, ya salah dong gitu ya. Jadi memang cari lingkungan yang baik gitu ya, gitu loh. Jadi kalau kamu
siapa sih kamu itu gitu kan. Kamu itu sebagaimana teman-temanmu. Kalau temanmu seperti itu ya kamu ya pastinya seperti itu. Jadi ayo kita cari lingkungan Teman yang yang positif, baik, yang baik. Kita cari figur yang setia. Cari figur tuh kayak Pak B.J. Habibie. Bagaimana itu? Luar biasa. Itu pasangan cinta yang kayaknya menyaksikan perjalanan beliau tuh luar biasa. Nah itu kalau mau lihat anak pasangan yang tidak dikaruniai anak, lihat Dimas Seto sama Dhini Dina Aminarti. Jadi cari yang benar figurnya, jangan cari yang salah gitu loh. Kadang-kadang kan cuma yang dilihat glamor. Jadi jangan yang seperti itu gitu loh. Jadi memang harus menjaga diri dan memasang kacamata kuda gitu kan. Kita harus cari teladan yang baik gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pasca penyembuhan atau setelah kejadian perselingkuhan ini, bisa nggak sih misalnya pasangan ini berbaikan sendiri gitu, mereka rekonsiliasi sendiri, saling memaafkan sendiri terus berjalan gini, atau dalam keadaan apa ketika mereka itu harus membutuhkan sosok lain, seorang profesional misalnya seperti ibu, itu dalam situasi seperti apa? Ya karena penerimaannya yang belum bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan gitu kan, yang terus-terusan dampaknya kan nggak bagus gitu kan kalau itu lagi diungkit lagi. Jadi situasi terapeutik di ruangan psikolog gitu, ruangan terapi itu memang harus diomongin lagi gitu. Apa yang dibutuhkan suami, apa yang dibutuhkan istri, dan itu kan masing-masing orang juga beda-beda, nggak bisa diomongin gitu kan. Jadi apa yang harus dilakukan itu step by step banget gitu. Apalagi kalau tipe sejarawan itu susah banget gitu gitu kan, yang seperti yang itu bakal ngungkit terus tapi juga nggak mau lepas kan, repot ya. Kalau kamu nggak mau memaafkan, kamu nggak ikhlas, kamu nggak mau melupakan, ya lepaskan aja gitu kan, daripada menyiksa diri gitu dilepas, kan nggak mau tapi pelajaran sejarahnya terus berjalan gitu kan, jadi yang seperti tambah konflik itu kan yang jadi itu ada namanya PTSD atau gangguan kecemasan pasca trauma. Yang itu yang harus banget hati-hati dan langkah-langkah yang harus diambil itu memang harus benar-benar sampai detail gitu. Kadang-kadang ada yang terlewatkan. Dia pikir itu bukan masalah, padahal itu masalah utamanya ada di situ. Nah, itu yang menemukan itu memang harus detail tadi. Ya. Nggak bisa hanya sekedar curhat dengan orang terus selesai gitu. Ya kan kita nggak pernah tahu apakah dulunya pernah mengalami trauma masa kecil, kan kita nggak pernah tahu. Jadi kan harus dilihat gitu kan, seperti itu Mbak. Karena faktor yang mempengaruhi itu sangat banyak gitu. Jadi memang kalau bisa ditarik kesimpulan, ketika seseorang melakukan perselingkuhan, kita juga harus rewind ke belakang ya, ditelusuri banget ini atasnya gimana perjalanan. Kalau sampai memang ada gangguannya tadi kan, kita ngomongin kalau ada orang ada gangguan. Kalau misalnya orangnya udah memaafkan, dia mau bisa menerima suaminya dan suaminya sudah bertanggung jawab yang tidak akan mengulangi lagi dan dia bisa fokus pada anak dan orang tua, ya tentunya nggak ada masalah gitu Mbak. Nah, kan nggak semua orang walaupun udah ketahuan salah, udah mau menyadari kesalahannya. Banyak banget orang yang ketika sudah ketahuan salah tapi tetap masih mencari pembenaran, malah kadang-kadang memutarbalikkan fakta, playing victim gitu kan. Nah, kita pasti butuh satu, bagaimana caranya agar kita bisa membantu dia untuk membangun rasa kesadaran ini, Bu? Ya itu tadi Mbak, berarti kalau orang kayak gitu tidak 100% dia itu matang secara pribadi gitu ya. Jadi memang harus kita kembalikan lagi, loh kamu itu fungsimu sebagai ayah loh, fungsimu sebagai suami loh gitu kan. Itu tadi kalau kita ingatkan lagi, kamu tuh mau nggak kalau anakmu diperlakukan orang lain seperti kamu memperlakukan istrimu. Jadi itu yang harus diingat gitu. Gitu Mbak. Jadi memang harus ditumbuhkan dulu rasa tanggung jawab kamu itu sebagai suami, ini loh
hak dan kewajibanmu seperti ini sudah kamu penuhi belum? Kalau misalnya istriku ini nggak cantik, dasaran kamu sudah beliin baju bagus belum? Sudah beli skincare gitu kan? Sudah kamu masukin fitness supaya badannya bagus. Jadi seperti itu. Jangan cuma nuntut doang tapi dia nggak ngasih gitu kan? Gitu buat saya. Jadi semua itu ada konsekuensinya. Ketika kamu minta kayak begini loh, kamu sudah kasih belum? Gitu. Jadi itu tadi kita harus ingatkan bahwa masing-masing orang itu punya hak dan kewajiban. Ketika kita menuntut hak, lah kewajibanmu sudah kamu lakukan belum? Seperti itu, Mbak Dian. Jadi memang yang namanya perselingkuhan ini terjadi itu pasti karena ya itu tadi ya Bu, di samping mungkin dia karakternya seperti itu, atau karena memang ada sebenarnya secara tidak langsung pasangannya juga memberi kesempatan ya, ada ya pastilah hubungan itu selalu ada dua gitu ya, meskipun nggak salah-salah banget tapi kan pasti ada penyebabnya kenapa sih dia bisa berpaling gitu. Tapi ada juga yang sama sekali nggak, tapi karena trauma masa lalu gitu ya, dia pernah melihat ayahnya begini, ibunya begini gitu, yang dia berarti, memang seperti itu gitu kan, berarti aku ada boleh konsep salah ada konsep gitu. yang salah. Jadi memang itu tadi pentingnya terapis itu adalah memberikan ini loh, masalahnya di sini loh, ini loh yang harus kamu betulin, kamu mampu nggak betulinnya gitu kan, seperti itu. Jadi ada kerangkanya ya, makanya butuh profesional untuk mengatasi masalah ini. Ngomong-ngomong soal butuh profesional, di mana nih kalau sahabat Thompson mau konsultasi sama Bu Ira tentang apa namanya masalah rumah tangga mereka atau apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Ya datang aja ke Diamet di Jalan Pemuda 3 nomor 16A di Renon Denpasar. Tapi sebelumnya harus reservasi dulu. Bikin janji ya, bikin Bu? janji dulu, harinya siap. Jamnya itu di 0812 4646 0447. 0447. Nah, nanti di sana bisa curhat-curhatan, bisa sharing, dah pokoknya mau nangis-nangis boleh gitu. Tapi yang pasti disediakan tisu dan air mineral. Kalau tisu kayaknya kurang anduk di perut ya. Oke, berarti nah Ibu ini udah waktunya udah mau habis. Ini asik banget kita kalau ngebahas masalah yang satu ini. Satu kesimpulan dari perbincangan kita sore hari ini tentang perselingkuhan dan pencegahannya, serta apa yang harus kita lakukan ketika pemulihan pasca kejadian ini. Monggo Ibu bisa berbagi benang merahnya ke kita seperti apa. Jadi untuk mencegah dan bahwa ingat kita itu sudah melangsungkan pernikahan. Sudah berjanji di hadapan Allah. Ya, di hadapan Tuhan, di hadapan negara, di hadapan masyarakat. Itu yang paling penting gitu ya. Ketika kita melukai itu kan berarti terlukai semuanya, melanggar semuanya. Jadi ingat bahwa kita sudah masuk ke dalam suatu komitmen. Jadi jangan sampai dilanggar gitu kan. Apapun yang di luar sana memang indah, tapi harus mengindahkan yang ada di rumah. Jadi jadikanlah rumahmu itu home sweet home by Tisha Nanti. Seperti itu. Jadi mau seindah apapun pemandangan di luar, mau sekinclong apapun, kan aku masih milikmu. Yang di rumah lo ada lo yang setia. Gitu. Jangan coba-coba untuk mulai perselingkuhan dengan say good morning. Good morning aja sama istrinya. Lupa ya. Di sebelah nggak pernah di good morning, kalau dia pegang HP good morning. Aneh. Say thank you juga jangan lupa. Betul. Kadang-kadang gitu ya. Sudah bareng, jadi menganggap itu semua kebiasaan. Padahal masing-masing kita butuh validasi, butuh kayak diyakinkan setiap saat bahwa kita masih berharga. Gitu. Itu yang paling penting, cintailah dirimu sendiri sehingga kamu bisa mencintai orang lain. Nah, itu yang perlu. Kadang-kadang manusia kalau udah lagi jatuh cinta, lupa sama diri sendiri, malah fokus ke yang dicintai. Betul. Jadi cintai diri sendiri yang utama. Kalau di pesawat terbang kan selamatkan diri dulu baru membantu anaknya. Iya kan? Itu.
Jadi ketika kita mau mencintai orang lain, kalau kita nggak cinta diri kita sendiri, Bagaimana bisa? bagaimana bisa? Oke. Gitu. Sahabat Thompson, itu tadi perbincangan kita sore hari ini tentang perselingkuhan, pencegahannya, dan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan pasca kita mengalami kejadian itu. Semoga sahabat Thompson di luar sana dan kita semua tidak akan mengalami apa yang menjadi topik perbincangan kita sore hari ini. Dan sekali lagi untuk sahabat Thompson yang ingin curhat-curhat dengan Ibu Ira, mungkin lagi ada masalah antara suami istri, mumpung nih ada program bagus dari Diamet Bali, diskon selama bulan Februari ya Bu, untuk konsultasi couple. Jangan lupa bisa reservasi dulu di Diamet Bali yang ada di Jalan Pemuda 3 nomor 16 Aranon. Di WA-nya berapa Bu? 0812 0812 4646 4646 0447. 0447. Silahkan reservasi dulu. Barangkali bisa nanya-nanya kapan Bu Ira akan available. Karena beliau sibuk, jadi harus bikin janji, nggak bisa sekonyong-konyong datang ke sana. Dan bisa juga DM di IG-nya Diamet Bali di @diametbali. Oke sahabat Thompson, itu saja perbincangan kita untuk sore hari ini. Dan Ibu Ira, thank you. Sama-sama, sehat selalu di Amin. musim hujan ini. Amin. Semoga kita semua sehat. Amin. Insya Allah apa yang sudah Ibu sampaikan akan bermanfaat bagi kita, menjadi catatan penting buat kita dalam menjalani hubungan sebagai sepasang suami istri yang tentu saja menginginkan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah Amin. dan hanya terpisahkan oleh maut. Wih. Yeah. Home sweet home. Oh, sweet home, jangan lupa itu prinsip yang harus kita pegang. Oke, sahabat Thompson, terima kasih banyak untuk bersamanya. Kita akan jumpa lagi minggu depan di Talkshow bersama Diamet Bali, tentu saja dengan tema-tema lain yang akan pastinya jauh lebih menarik. Diana undur diri, kita akan jumpa lagi esok. Selamat sore dan tetap semangat.